Halo Sobat Ceria. Ada yang tahu nggak sih apa itu wirausaha? Yaps, kita di sini akan mempelajari tentang wirausaha. Tentunya kita sering mendengar istilah wirausaha atau entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Richard Cantillon. Etimologi kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Berikutnya kita akan membahas tentang karakter wirausaha. Ada yang tahu nggak sih apa aja karakter wirausaha itu? Wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan menanggung resiko seperti kerugian. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus memiliki kesiapan mental baik pada saat menghadapi keadaan yang merugikan maupun saat ia mendapatkan untung yang besar. Lalu, apa sih karakteristik dari wirausaha? Karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wirausahawan agar sukses dalam menjalankan usahanya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kreatif, yang kedua inovatif, yang ketiga berani, yang keempat kepemimpinan, yang kelima mampu berkomunikasi, yang keenam dapat bekerja sama, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan percaya diri, yang kesembilan jujur, dan yang kesepuluh pantang menyerah. Jika kita ingin menjadi seorang wirausahawan, kita juga harus memiliki salah satu sifat yaitu kreativitas. Apa sih kreativitas itu? Ada yang tahu nggak ya teman-teman di sini? Oke, sekarang aku akan menjelaskan apa itu kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu kunci utama keberhasilan seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan, ataupun tanpa kantor selama memiliki kreativitas yang baik. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita menjadi seseorang yang kreatif? Yang pertama, mindset continuous improvement, yaitu seorang entrepreneur yang kreatif membiasakan diri untuk memiliki mindset yang berbeda dari kebanyakan orang, yaitu menganggap bahwa setiap produk, jasa, layanan, metode, atau apapun itu bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Yang kedua, diskusi dan interaksi, di mana sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapatkan banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu brainstorming session. Sebagai entrepreneur, umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang menemani kita. Dengan melakukan sesi brainstorming atau adu ide anggota tim, akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa ditemukan. Yang keempat, traveling dan bertemu orang baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling, bertemu dengan orang baru, atau pergi ke tempat-tempat baru. Yang kelima, ID Bank. ID Bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan.
Dan yang keenam, tidak menyerah menjadi orang kreatif. Entrepreneur yang tangguh adalah mereka yang tidak menyerah untuk menjadi seseorang yang kreatif. Jikalau memang diri sendiri tidak bisa menghasilkan ide-ide baru, kita bisa bersinergi untuk mewujudkan ide-ide cemerlang orang lain. Fungsi atau peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Peran wirausahawan dalam perekonomian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Dengan adanya produksi, maka kesempatan kerja menjadi lebih terbuka, dan hal ini memberikan peluang bagus untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan nasional. Yang keempat, dengan munculnya produk baru, baik berbentuk barang maupun jasa, dapat memberikan sumbangan bagi naiknya pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Yang kelima, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, perilaku kerja prestatif. Menurut Zimmer, karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja secara prestatif adalah: 1. Memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, motivasi untuk lebih unggul. Yang kelima, kreatif dan fleksibel. Yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Dan yang ketujuh, yakin dan percaya diri. Selanjutnya, aspek-aspek kerja prestatif. Ada yang tahu nggak sih apa aja aspek kerja prestatif? Yang pertama, kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah bekerja dengan bersungguh-sungguh, dapat menghasilkan sesuatu yang baik dilandasi dengan hati yang tulus. Kedua, kerja mawas diri. Kerja mawas diri dapat diartikan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan, tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Yang ketiga, kerja cerdas. Kerja cerdas adalah bekerja dengan menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap, dan berbuat. Yang keempat, kerja keras. Kerja keras berarti bekerja dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Yang kelima, kerja tuntas. Kerja tuntas adalah kerja yang tidak setengah-setengah dan mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk dapat menghasilkan usaha yang maksimal. Nah, berikut contoh produk kreatif hasil dari siswi SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ganesha Namira dari kelas 11 IPS 2. Dan pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas PKWU, saya akan membuat sebuah kerajinan dari limbah yang berbentuk bangun ruang. Saya akan membuat sebuah wadah penyimpanan serbaguna yang bisa digunakan sebagai tempat aksesoris ataupun tempat lainnya yang pastinya bentuknya sangat unik dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Saya membuat wadah penyimpanan ini karena menurut saya pembuatannya tidak terlalu sulit dan menggunakan bahan-bahan yang gampang ditemui di lingkungan rumah. Dan wadah penyimpanan ini juga cocok untuk digunakan oleh semua kalangan. Jadi langsung aja kita simak cara pembuatannya. Toples bekas makanan atau kue yang telah dicuci bersih, sidi-sidi bekas yang tidak terpakai, gunting, serta spidol dan penggaris. Sebelum lanjut mengerjakan, jangan lupa untuk menyemprotkan disinfektan agar tetap terjaga sterilitasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membelah CD menjadi dua agar nantinya lebih mudah saat dipotong. Caranya seperti pada video. Lakukan hal yang sama pada CD-CD lainnya.
Langkah selanjutnya, potong CD menjadi beberapa bagian kecil sesuai selera dan tidak perlu terlalu simetris. Nantinya, potongan-potongan kecil CD ini akan ditempel di atas tutup toples. Kemudian, potong kembali CD menjadi beberapa bagian-bagian yang ukurannya sesuai dengan sisi-sisi dari toples tersebut. Potong sesuai dengan garis. Buat menjadi 4 potongan dan seperti inilah hasilnya. Lakukan hal yang sama untuk CD-CD lainnya, tapi dengan ukuran yang berbeda. Hingga terlihat hasilnya seperti ini. Ada pula beberapa bentuk lainnya seperti yang ada pada video. Selanjutnya adalah menempelkan potongan-potongan CD tersebut ke bagian badan toples. Pastikan menempelnya dengan rapi ya. Lakukan hal yang sama pada potongan CD yang lainnya. Tempelkan potongan CD hingga padat dan penuh. Selesai. Mudah banget kan? Berikutnya, saya akan menjabarkan analisis biaya untuk membuat kerajinan ini. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa harga yang tertera hanyalah perkiraan. Saya tidak mengeluarkan modal sama sekali untuk pembuatan kerajinan ini karena semua bahan dan alat sudah tersedia di rumah. Toples kue seharga 10.000, CD bekas kurang lebih 5 buah seharga 5.000, lem hu 7.500, gunting 5.000, penggaris 3.000, serta spidol 2.000 dengan total 32.500. Harga jual 25.000 per buah, serta perkiraan laba 10.000 per buah. Sebagai catatan, jumlah yang tertulis adalah untuk satu kali pembuatan, tetapi bahan dan alat seperti lem uhu, gunting, penggaris, dan spidol bisa dipakai berulang-ulang karena merupakan investasi di awal. Jadi, untuk pembuatan dengan kuantitas yang lebih banyak, modal dan keuntungan yang didapat akan menyesuaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.